Seru banget, Der. Itu trailer apa tuh? Ini Dar, ini lagi ramai nih Dar. Lagi rame. Lagi rame jagat raya Indonesia. Hmm. Sedang memperbincangkan sebuah hasil karya anak bangsa. Film. Perfilman Indonesia, jelas sekali. Perfilman Indonesia. Dan ini hasil karya anak bangsa, lo lihat. Kita bisa lihat ya, nanti kita akan munculkan videonya seperti apa. Ini kualitasnya tolong ditinggiin 1080 kalau bisa. Coba kita tinggiin dulu. Oke, kita tinggiin. Ini terlalu burik karena 360. Salah gua. Di advance. Kita advance ya. Ya. Kualitas gambar advance 1080p. Oke. Nggak berubah. Oke. Karena mungkin di handphone Android. Enggak sih? Nggak harus sih. Device nggak harus sih. Ini 1080 udah kan? 1080. Oke. Hasil karya anak bangsa. Anak bangsa. Guys. Kita tampilin dulu buat temen-temen biar ngeliat dulu seperti apa filmnya. Seperti ini kira-kira. Aji, Nana, Dara, Tommy, Sari, Randy, Mika, Lina, maju ke depan. Kalian berdelapan kami pilih jadi tim Merdeka. Satu untuk tim Merdeka. Kok ini bagaimana? Bendera. Beta buka gudang, benderanya hilang. Aduh, itu bendera harus ketemu sebelum besok subuh. Siapa lurah? Berhenti, jangan lanjut. Bagaimana ini? Aduh, bagaimana ini? Awas, hati-hati Raka. Ayo cepet, awas hati-hati. Hati-hati ada yang berbatuan. Aduh. Hati-hati Lina. Kamu gak apa-apa. Pelan-pelan ya. Tunggu. Lina mana? Lina, Lina, itu ular besar. Cepat ke sana. Hei, ada burung cantik, tapi dikurung di dalam kandang. Pasti ada yang menangkapnya. Yuk kita lepaskan. siapa yang mau burung itu? Kita harus minta ganti rugi mereka. Jika kalian ingin bendera ini, tangkaplah burung yang tadi kalian lepaskan, lalu serahkan kepada kami. Nah, itu tadi. Lu udah lihat kan trailernya? Itu ada film karya Indonesia, judulnya Merah Putih, One for All. Itu animasi apa animisme? Gimana ya? Ini animasi hasil karya Indonesia, dan ini nggak main-main Budgetnya gila, 6,5 miliar katanya. tapi nggak tahu ya. Nggak tahu. Cuman gini, kita pernah nonton film animasi anak-anak dari kecil dong. Kita tahu film anak-anak seperti apa. Betul. Dan kualitasnya seperti apa, warnanya Grafiknya, bagaimana, gitu. grafiknya, pokoknya dari animasinya lah ya. Hmm. Dan menurut lo tentang Merah Putih, One for All tadi yang kita tonton, itu gimana? Masih lebih bagus ini Adit Sopojaro aja. Bener, Adit Sopojaro itu bagus sekali, dan ini tayang di bioskop Indonesia. Ini yang gua nggak habis pikir, kok bisa gitu. Jadi gini, ini adalah semua karya anak bangsa. Yang kita harus patut ini dong, apresiasi dulu buat
para produser filmnya juga dan para voice covernya yang telah mengisi suara, dubbingnya, dubbernya ya kan. Kalian semua luar biasa. Ya, itu sih apresiasi dari kita. Yang penting kan niat untuk ini membuat film, Perfilman animasi gitu. Indonesia. Niatnya sih. Niatnya. Cuman setelah kita putar waktu sebelumnya film Jumbo yang belum lama ini tayang di bioskop. betul, kok rada sedikit berbeda ya. Mungkin ini ada sentuhan baru dari era modernisasi nggak sih? Gini. Kalau kata Kementerian Kegelapan ya, Oke. kita itu Jumbo ini titik teratas. Nah, kita mesti tahu juga palungnya tuh, titik Oke. terendahnya tuh kayak gimana gitu. Betul. Makanya kemarin Kementerian Kegelapan nobar di bioskop, guys. Dan hasilnya adalah Hasilnya adalah keseruan di Keseruan. dalam bioskop. sama mereka bawa tolak angin, bawa takutnya mual kan Takutnya gitu. dingin nggak sih? Karena Benar. AC di bioskop itu guys, sorry banget. Iya, siap. AC di bioskop itu dingin sekali. Jadi buat orang-orang yang kayak kita yang nggak kuat dingin ya kan bisa kedinginan terus pusing kepala mual. Itu pengaruh. Oke, pengaruh. Buat Bukan kualitas film. bukan. Lebih ke physically aja itu. Oke. Physically mungkin mental nggak kuat, belum siap untuk menonton Benar. film baru nggak sih? Beli tolak angin itu supaya tidak masuk angin karena cuacanya dingin. Benar. Suhunya dingin di dalam ruangan gitu, men. Maksudnya gitu, Menteri Kegelapan. Cuma kalau dari kacamata gua untuk melihat animasi perfilman Indonesia khususnya yang kemarin kita tonton Jumbo dan kita tonton lagi saat ini adalah Merah Putih. One for All, tentu saja hasilnya sangat cukup baik. Tapi lu jujur udah nonton belum? Kalau nonton di bioskopnya belum. Nah, sama gue juga belum nonton. Karena waktu. Bukan karena nggak mau, karena waktu. Jadi nggak ada waktu. Mungkin kalau ada waktu, gue bisa nonton bioskop. Cuman nggak tahu masih ada nggak di bioskop kan gitu. Nah. Kan. Baru tayang 3 hari kok. Iya, tapi siapa tahu gue selama seminggu atau 2 minggu sebulan ini sibuk. Disibuk-sibuk gitu. Enggak, kan namanya kegiatan setiap orang berbeda. Mungkin kayak orang-orang bisa nonton karena dia ada hari libur. Kalau gue kan, ya men, namanya cari nafkah, nggak ada hari liburnya. Iya, kalau buat gue mah, sekarang saat ini, mungkin bulan depan baru libur. Soalnya kemarin gue liburan mulu ke Merak. Ya kan, kita jalan-jalan mulu, udah liburan mulu guys. Makanya sekarang giat-giat nyari duit lagi. Kebetulan momennya ini. Gitu loh, momennya cari duit. Tapi kalau gue lihat dari kualitasnya ya, jujur, PR-nya adalah, kalau gue sering nonton animasi ya, dan ngedit juga, pewarnaan itu loh. Pewarnaan, terus dari gerak atau motion dari si animasinya itu grafisnya nggak smooth banget, sumpah. Nggak smooth banget. Bahkan efek air itu loh, air, maksud gue, lu udah nyemplung nih, airnya kok begitu, gue pas, airnya loh, maksud gue gini, coba yang ngedit itu, gue pengen tahu deh, dia kan pasti, ini perfilman sampai muncul di bioskop Indonesia nggak main-main kan, berarti kan? Benar. Dari segi editornya, pemilihan, pokoknya segala macam lah. Pasti kan the best dong. Harusnya. Buktinya Jumbo berhasil. Harusnya. Ya kan? Kita ngomongnya animasi karya Indonesia ya, bukan yang di luar Indonesia. Kita ngomong Jumbo, kenapa Jumbo? Battle of Surabaya. Battle of Surabaya itu lebih kacau lagi. Karena banyak efeknya, karena itu kan peperangan segala macam. Itu lebih gila lagi, efeknya nggak main-main itu di situ. Nah, kasusnya dari film Merah Putih One for All ini adalah itu tadi pewarnaannya, terus pergerakan atau mesinnya kurang ini, terus
panning kameranya juga kurang. Aduh, gila menurut gue. Sama ada juga Pengambilan angle-nya, panning itu ada juga scene ini yang di gudang terus ada senjata. ada senjata. Tapi itu klarifikasi itu adalah senjata mainan atau Mainan. apa sih disebutnya? Apa Kalau namanya? Airsoft gun. bukan. Oh, bukan. Apa sih? Apa? Ya emang karena kondisinya saat itu lagi 17 Agustusan kan. Jadi di gudang buat- itu nyimpen mainan. iya. Ya, Bukan gudang senjata. bukan gudang senjata. Oke, guys. Berarti udah diklarifikasi ya. Udah Itu bukan klarifikasi. gudang senjata. Tapi emang itu gudang, tapi kebetulan ada mainan senjata. Jadi itu mainan, guys. Mainan aja. Bukan benar-benar senjata. Itu namanya animasi ya sih? Tapi terlalu real sih. Terlalu Animasinya enggak. Senjatanya terlalu real. senjatanya terlalu real banget. Tanpa tuyul. Dan shocknya lagi adalah aset dari animasi tersebut dibelinya murah dengan budget sejuta 2 juta. Cuman ya dari situ sih sebenarnya mau mahal mau murah itu sama aja, tergantung editor dan bagaimana cara untuk gimana nih supaya animasinya ini bagus gitu sebenarnya, ya kan. Tapi karena mungkin balik lagi editor ngantuk, capek bro. Lu tahu nggak sih itu tuh di target ada deadline, dia ngerjain cuma 3 bulan. Mana ada animasi ngerjain 3 bulan. Berarti kalau editor yang ngantuk itu dari awal dia udah ngantuk. Udah ngantuk arah. Dari awal pembuatan skrip juga kayaknya. Iya, udah sama. Lu tahu kan kayak operator Sunhorek ngantuk banget bro, Matanya. merah begitu tuh. 3 bulan loh ngerjain film animasi sekelas Kimetsu no Yaiba, sekelas One Piece, sekelas itu tuh lama men. Biar kata cuman 15 menit 20 menit lama, prosesnya tuh lama ya. Kita tahu lah ya pemprosesan film animasi. Bahkan Jumbo, bahkan Jumbo berapa tahun prosesnya? 5 5 tahun. tahun, 5 betul. tahun. Jadi 3 bulan itu terlalu gokil. Dan maksudnya gini, kalau emang dapat tugas yang sekiranya tidak memungkinkan, tidak dapat dicapai, dan maksain gak sih? Iya gak sih? Kayak lebih main aman aja sih. Lu kan ngebangun citra lu juga lu sebagai produser film nanti. Ya mungkin balik lagi editor butuh uang kan. Nggak butuh kesehatan. makan. Iya sih. Ya penting dipegang aja dulu kerjaannya. Jadinya kayak gimana ya terserah belakang. Tapi hasilnya kita sudah melihat finishingnya ya udah jadi filmnya, udah tayang udah tayang bahkan, dan ternyata penilaiannya ya kita tahu semua lah ya. Kita bisa search penilaian seseorang dari salah satu konten kreator juga, bahkan dari banyak lah ya yang menilai tersebut. Jadi bukan kita doang. Jadi kalau dari gue sih cukup baik. Cukup baik. Cukup baik. Kalau baik. Baik ya. Kalau gue cukup baik. Karena apa? Kalau gue alasan gue cukup baik karena niatnya bagus. Niatnya itu. Niatnya bagus. Itu cukup baik dari niatnya. Kenapa? Dia ya emang sebenarnya bikin animasi itu nggak gampang ya. Itu susah guys. Benar-benar susah guys. Meskipun ya dari segi cerita ya. Itu kan di tahun 2025 pengambilan ceritanya kan saat ini. Ya tinggal beli aja bendera nggak sih? Iya, lagi. Kenapa harus cari-cari ke hutan dulu? Padahal dia lewat pasar ya tadi, lari-larian ya? Iya. Maksudnya emang Dan di pasar itu ada bendera. ada bendera. Maksud gue, emang sih susah sih. Mungkin itu adalah bendera sakral. Bendera sakral, betul. Ya kan? Nggak sembarangan bendera tuh. Bendera turun-temurun di kampungnya. Mungkin. Jadi gitu guys. Jadi kalau untuk pembuatan film itu sendiri, bahkan ini diklaim bahkan tidak menggunakan AI. Tidak Tapi menggunakan AI. balik lagi guys, gue nih ya, kalau di musik tuh bisa dibuat dengan AI juga. Oh ini ada yang bahas nih. Ya. Oke. Ini sorry nih di luar konteks dulu.
musik itu sebenarnya bisa dibuat dari AI juga. Hmm. Dan itu lagu gue yang lagi gue rekam, yang belum di mixing, Termasuk pakai udah AI. nggak pakai AI, tapi kita mencoba bagaimana sih mixingan AI gitu. Mixingan AI dan sedikit sentuhan AI aransemennya. Lebih keren, bro. Lebih keren asli. Okay. Tapi balik lagi, gue idealis, teman-teman gue juga idealis. Kita merasa bahwa AI itu nggak pakai rasa buatnya, karena nggak ada sentuhan rasa di situ. Ya kayak kalau terlalu sempurna banget juga kayaknya aneh banget sih gitu. Gue emang jadinya lebih bagus, tapi dalam kasus animasi, guys, kalau misalkan lu udah tahu nih, lu nggak bakal bisa ngerjain dengan deadline secepat itu, dan lu tahu apa yang harus lu lakukan, ya nggak sih? AI itu kan membantu, maksud gua ya di situlah. Akhirnya kan ada kemarin gue lihat, tadi banget gue lihat ada remake versi AI-nya. Lebih bagus. Keren. Gue kan lebih smooth. Lu nggak usah tengil lah, gue. Lu nggak usah tengil. Dalam artian, ya dengan deadline, ya lu sadar kan dengan deadline segitu lu nggak akan sanggup gitu. Gue cari jalan pintasnya aja, seenggaknya lu menyajikan sesuatu hal yang benar-benar bagus, premium, benar-benar kualitasnya lu juga pun. Yang gue pengen nanya sama editor sih pasti. Apa? Pertanyaan apa yang bakal lu tanyain? Mas, Mbak, Om, Pak, Bude, Tante, siapapun saudara-saudaraku, kalian editornya, apakah Anda benar-benar puas dengan editan Anda itu sendiri? Tentu tidak. Apakah Anda pernah meriset dan analisa perfilman, animasi? Kan artinya gitu. Kalau dia menjadi editor kan dia harus tahu. Nggak cuma animasi ya, bahkan perfilman yang bukan animasi pun juga dia mencontek, melihat, menganalisis, meriset lu warna, gradingnya seperti apa juga, angle, panning, pengambilan gambar sebagaimanapun gitu, actionnya itu kan ada juga. Maksud gua, kalian itu benar-benar riset nggak sih, analis nggak sih editornya? Gitu loh, maksudnya ya lu menjatuhkan citra lu sih sebagai editor sih menurut gue. Dan backsoundnya juga backsoundnya yang pakai AI malah ya, karena tidak ditemukan pencipta lagu Indra ya, dia nyari di Shazam, pakai aplikasi Shazam, ternyata dia tidak menemukan bahwa ini lagu ciptaan siapa sih, lagu siapa sih gitu. Jadi nggak ditemukan guys. Ya itu buatan siapa kalau tidak ditemukan? Penciptanya, penyanyinya siapa? Sekelas musik Mozart aja masih ada, AI tahu, maksudnya gitu loh. Ya balik lagi guys, ini sudah terjadi dan sudah tayang pula di bioskop. Mari kita support hasil karya anak bangsa, meskipun hasilnya tidak seperti yang kita harapkan banget, cuman kan sesuatu yang kita harapkan banget juga, apa sih, kita berharap gitu kan. Ekspektasi ya, turunin lah yang banyak dalam kasus ini. Maksud lo. Ya mungkin itu sih pendapat dari kita, tapi tetap gue salut sama yang sudah bikin animasinya. Hasil kerja kerasnya, niatnya udah cukup baik, karena balik lagi niat kalian bagus untuk mencoba untuk mencoba mengharumkan nama bangsa dari perfilman animasi. Oke. Mungkin dari gue itu aja, dari lu. Pokoknya kita tetap harus support dunia perfilman, sekalipun animasi itu, sekalipun kualitasnya buruk, tapi tetap kita harus support. Dan tontonlah kalau bisa. Tonton. Bawa tolak angin, bawa batu-batan.
Ya, karena AC-nya dingin, guys. Dingin. AC-nya dingin, balik Takutnya lagi. mual kan. Takutnya mual, dingin, banyak bobo tidak sedap mungkin, ya kan? Karena kalau animasi 3D kan kalau nggak pakai kacamata 3D pusing nggak sih? Pusing, pusing. Itu Ngeliat. sebenarnya 3 dimensi, Bro. Iya, namanya juga 3D, 3 dimensi, ya kan? Sebenarnya, iya. Sampai Nontonnya harus pakai kacamata 3D. kacamata 3D biar merasakan sensasi dari perfilman tersebut, lari di hutan. Kacamata hitam kan. Iya, kan ada 3D yang hitam, ada men. Ada kacamata 3D yang hitam, ada. Cuma lebih gelap aja warnanya. Cuman itu, pendapat gue tadi, lu udah selesai pendapat lu? Udah gitu aja. Gitu aja, mungkin video ini kita akhiri aja guys. Untuk tema malam hari ini adalah merah putih, one for all. Thanks buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa like, Komen. dan subscribe. Bye bye, bincang malam. Bye.